When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Seseorang yang menyalahkan amalan baca Fatihah ketika dalam satu pertemuan kita mintakan hajat untuk anak-anak kita, untuk yang sakit, ataupun untuk kelancaran pekerjaannya, Al-Fatihah, katanya itu sama sekali nggak ada dalil. At all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha and then Surah? After Fatiha, Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the Day of Judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the Day of Judgment, I told them, khalas, I go. So it is not Sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha. And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face. And they wipe their bodies, and they scrub their backs. Go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat, the greatest surah. Fatiha is recited in Ruqyah, as in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqyah. I have illness in my throat. Every time I drink water, and I drink, but not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ada yang bertanya perihal seseorang yang menyalahkan amalan baca Fatihah setelah sholat, Al-Fatihah, ataupun ketika dalam satu pertemuan kita mintakan hajat untuk anak-anak kita, untuk yang sakit, ataupun untuk kelancaran pekerjaannya, Al-Fatihah, katanya itu sama sekali nggak ada dalil. Bahkan orang ini bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, demi Allah. Kalau dibahas dari pembahasan, adakah contoh Nabi habis sholat ataupun untuk meminta hajat dengan baca Fatihah yang langsung dikerjakan oleh Nabi setelah sholatnya? Ya, jawabannya tidak ada. Tetapi pengambilan dalil bukan cuma hanya dari contoh Nabi. Kalau pengambilan dari contoh Nabi saja, maka amalan-amalan di Masjidil Haram banyak yang nggak ada contoh Nabi. Seperti yaitu sholat taraweh setiap malam 1 juz, lomba hafal Quran di Masjidil Haram, arena haji yang tempat mabit di Mina diperluas. Itu kan nggak ada contoh Nabi semua, ya. Ataupun sholat jenazah orang-orang Mekah yang selalu dibawa ke Masjidil Haram. Kalau secara zahirnya contoh Nabi nggak ada, ya. Kalau ini mau disalahkan semuanya salah. Tetapi pengambilan dalil bukan hanya contoh Nabi,
tapi banyak daripada mafhum, daripada mantuk, qiyas, daripada bahasa Arab, ya, bisa juga dari ijma', ya. Jadi banyak sekali pengambilan dalil serta disesuaikan dengan hukum yang 5: wajib, sunnah, makruh, jaiz, haram. Jawabannya adalah baca Fatihah setelah sholat, ya, yang kita berikan kita baca untuk berdoa, ataupun ya kebanyakan kita mintakan Al-Fatihah untuk berdoa untuk hajat-hajat. Ini dalilnya adalah riwayat daripada Imam Muslim nomor 1339. Kalau dalam syarah Sahih Muslimnya nomor 806 dari sahabat Abdullah bin Abbas, ketika Jibril duduk bersama Nabi, kemudian Jibril berkata, ya, terbukalah pintu langit yang tidak pernah terbuka sebelumnya, dan turunlah satu malaikat yang malaikat ini pun tidak pernah turun. Kemudian malaikat ini memberikan salam, dan malaikat ini berkata bahwa kepada Nabi Muhammad, beliau berkata, absyir bin nurain, wahai Nabi Muhammad, bergembiralah kamu dengan 2 cahaya yang diberikan kepada kamu, lam yu'tahuman nabiyyun qablak, yang Allah tidak pernah berikan kepada nabi sebelummu. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Yang kedua, khawatim suratil Baqarah, yaitu akhir-akhir surat Baqarah, yaitu dari amanar rasul, ya, ataupun dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu akhir-akhir surat Al-Baqarah. Terus kata malaikat ini, ya, lan taqra bihima, tidaklah kamu baca biharfin minhuma, tidaklah kamu baca 1 huruf saja dari kedua ini, 1 huruf padahal. Ya, kata malaikat ini, pasti kamu diijabah, kamu dikabulkan, kamu diterima doa-doanya. Ya, pasti kamu akan diberikan apa yang kamu inginkan dari hajatmu. 1 huruf padahal. Al-Fatihah berapa huruf? Akhir-akhir surat Al-Baqarah tadi berapa huruf? Jadi dari hadis ini yang Nabi dikabarkan oleh malaikat, kalau kamu baca 1 huruf saja, keinginanmu akan diijabah, diberikan oleh Allah. Ya, lan taqra biharfin minhuma illa u'titaha, tidaklah kamu membaca 1 huruf dari Al-Fatihah atau akhir-akhir surat Al-Baqarah, itu 1 huruf pasti akan diberikan. Dari sini pengambilannya. Ya, ada orang habis sholat, ya, Al-Fatihah, boleh saja. Sebab yang namanya orang sudah selesai sholat, ya, dia mau ngopi kek, dia mau baca Quran, dia langsung tidak berzikir, ini dikaitkan dengan hukum yang 5 semuanya. Bukan hukum cuma 1, serba bid'ah, serba haram, serba salah gitu ya. Tidak demikian. Makanya penting ini para ustadz untuk ngaji semua madhab supaya tidak mudah menyalahkan amalan orang lain.